Ana mau tanya, antum udah nikah? Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan antum milih istri antum sekarang ini? Cantik. Masya Allah. Cantik luar dalam. Masya Allah. Mantap nih ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'a li arba'. Perempuan itu dinikahin karena 4 perkara. Biasanya tuh. Yang pertama, li jamaliha. Karena kecantikannya. Orang biasanya menikah yang pertama itu pandangan pertama. Waduh, Ustaz, enggak kuat Ustaz. Ente kenapa milih fulana? Itu perempuan Ustaz paling cantik sekampung. Enggak ada lagi yang kayak dia. Ada, udah nikah Ustaz. Ini belum nikah kata dia. Perempuan dinikahin karena kecantikannya wajar. Karena memang manusia memiliki nafsu, memiliki syahwat, dan dia melihat kepada kecantikan untuk menikah. Yang kedua, lima liha. Perempuan dinikahin karena hartanya. Ada lelaki-lelaki. Jadi ibu-ibu harus hati-hati juga sama kaum lelaki. Ada lelaki-lelaki ini yang menikahin seorang wanita karena hartanya. Janda, nggak apa-apa janda Ustaz. Yang penting banyak duitnya. Apalagi kalau sudah janda banyak duitnya, sudah sakit-sakitan gitu kan. Kenapa? Ya Ustaz, ntar lagi kan mati, anak bisa kawin lagi Ustaz, seperti itu. Ada seperti itu. Itu wakil, itu realita yang ada. Seorang menikahin perempuan karena kekayaannya. Dia ngomong, Ustaz, anak udah umur 25 tahun atau 30 tahun Ustaz. Hidup susah, mungkin anak nikah dengan perempuan kaya ini hidupnya lebih senang. Belum tentu. Kita bicara belum tentu. Yang ketiga, perempuan dinikahin karena lihasabiha, karena faktor nasab. Di Indonesia ini faktor nasab mungkin tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mencolok. Karena memang banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Katanya itu salah satu warisan Belanda buat kita. Orang di luar Jawa masih punya nasab. Orang di luar Jawa itu masih ada harahap, ada siregar, ada apa lagi yang kalau di Sulawesi. Banyak mereka masih punya nasab. Di Jawa hampir nggak ada. Karena katanya orang Jawa dulu itu lebih pintar daripada orang luar Jawa katanya. Makanya bagaimana orang Jawa ini tidak ada afiliasi kepada raja-raja dulu. Mungkin ada yang keturunannya Gajah Mada gitu kan. Kan Gajah Mada di Jawa gitu kan. Jelas keturunannya di Jawa. Atau keturunannya raja-raja Jawa pada waktu itu. Itu katanya dihapuskan. Katanya. Makanya saya mau tanya nih. Tanya antum. Antum namanya siapa? Nah. Oh, antum. Tayyib, fadhal. Abdullah bin Abdurrahim bin betul, nggak bikin antum. Hah? Adalah pokoknya kan. Ya ada, kakeknya pasti ada lah. Nah, ini yang ingin katakan. Nasab ini di Jawa kadang-kadang kurang dijaga. Padahal Islam itu benar-benar menjaga nasab. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian, pelajari. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, suruh pelajari nasab kalian. Untuk apa? Supaya kalian bisa silaturahim. Supaya kalian bisa silaturahim. Silaturahim ini sekarang sudah rusak di Indonesia. Yang ada silaturahim berangkat ke rumah temennya. Ana mau silaturahmi. Kemana? Ke tempat sohib. Ke tempat sohib mah bukan silaturahim. Apa kalau ke tempatnya teman? Ziarah. Ada orang ngomong, ana mau ziarah ke tempat antum ya. Dia bingung mah. Emangnya kuburan rumah anak? Ada ziarah gitu. Soalnya yang ada di pikiran masyarakat ziarah itu ke kuburan gitu kan. Padahal tidak. Ziarah itu ya ke rumah teman kita itu ziarah. Tapi ke rumah kerabat kita itu silaturahim. Menyambung rahim. Kita kembali kepada hadis ini. Bahwasanya wanita dinikahi karena nasabnya yang mulia. Mungkin dia keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia keturunan raja-raja. Keturunan orang terpandang, darahnya biru,
Ada yang dokter di sini. Ada nggak darah biru itu? Entahlah. Biasanya orang kalau habis dipukul itu biru memang. Apa itu yang dimaksud darah biru? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas faktor keturunan itu ada orang menikah. Kenapa inti menikah sama fulan? Anaknya raja, anaknya gubernur, anaknya presiden, apalagi kan? Dengan harapan apa? Semua ini ada target orang itu menikah. Ya namanya menikah sama anaknya presiden, umpamanya kan, paling enggak kan ikut terangkat lah Ustaz. Anak kan selama ini enggak pernah ada yang tahu sama anak. Tapi kalau nikah sama anak presiden, ya kalau jalan di belakangnya presiden kelihatan, paling enggak seperti itu. Itu. Yang keempat, lidiniha. Seorang wanita dinikahin karena agamanya. Karena agamanya. Apakah Rasul membiarkan 4 pilihan ini? Tidak. Beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasul mengatakan beruntunglah engkau dengan perempuan yang agamanya baik. Taribat yadak, selamat kau nanti. Selamat kau. Kalau kau memilih dari keempat sifat itu yang agamanya baik, hidupmu selamat. Kira-kira ada nggak perempuan yang memiliki 4 kriteria itu? Kaya, cantik, anak orang terpandang, dan agamanya baik. Ada kira-kira? Langka, kayaknya itu sudah masuk di apa? Jenis book gitu ya. Tapi insya Allah masih ada ya orang yang seperti itu, walaupun langka. Jarang sekali. Terus kalau umpamanya cantik, kaya, agama dan keturunannya nggak baik, jangan dinikahi. Nasihat Rasul SAW, jangan dinikahi. Itu kalau ingin hidup kita tentram. Kemudian Ustaz gimana nih? Perempuan jelek, nggak cantik, miskin, keturunan orang biasa-biasa. Tapi Ustaz, agamanya jangan ditanya Ustaz. Hormatnya dia sama orang tua. Akhlaknya mulia. Nikah enggak? Jelek Ustaz. Hah? Bismillah, nikahin jamaah.